Hai guys, apa pendapatmu tentang melepaskan bukan selalu lega? Nah, mari kita bahas ini secara gamblang banget ya guys. Jadi tonton sampai habis. Hai, selamat datang di audio kehidupan. Mari belajar dari pengalaman hidup manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan. Di audio sebelumnya kita bicara tentang pilihan yang sama-sama berat. Dan hari ini kita akan terus masuk lebih dalam ke satu dilema yang hampir semua orang pernah rasakan, yaitu bertahan atau melepaskan. Nah, dua kata yang terlihat sederhana ini tapi mampu membuat seseorang terjaga semalaman, membuat dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas, dan seringkali membuat kita ragu pada diri kita sendiri. Jika hari ini kamu sedang berada di antara dua hal itu, bertahan atau melepas, audio ini bukan untuk menghakimi apapun keputusanmu ya guys. Ini hanyalah ruang aman untuk tenang dan untuk memahami perasaanmu sendiri. Jadi, kenapa sih kita memilih untuk bertahan? Jawab pertanyaan itu di hatimu. Banyak orang bertahan bukan karena bahagia, tapi karena sudah terlalu lama di sana. Sudah terlalu banyak waktu yang dihabiskan, terlalu banyak tenaga yang dikuras, dan terlalu banyak cerita yang dilaksanakan. Bertahan terasa seperti pilihan yang aman, karena setidaknya kita tahu apa yang akan menyakiti kita. Sedangkan pergi nyimpan ribuan kemungkinan yang kita tidak kenal dan kita nggak tahu apa hal yang akan kita temui. Dari pengalaman banyaknya orang ya guys, bertahan seringkali dibungkus dengan kalimat yang lembut, yang tulus, atau yang mulia banget. Ya, aku bertahan demi keluarga. Pernah gak kamu sebut alasan keluarga? Atau demi kestabilitas? Atau demi tanggung jawab? Padahal di balik itu semua ada satu kalimat jujur yang jarang kita ucapkan loh guys. Kalau sebenarnya ya, aku tuh takut kalau harus mulai dari nol. Dan rasa takut itu manusiawi banget kok. Ketika bertahan mulai mengikis diri kita sendiri, itu ada tanda-tanda halusnya. Saat bertahan sudah tidak lagi sehat. Bukan saat kita menangis hebat, tapi justru saat kita tidak merasakan apapun lagi. Saat bangun pagi tanpa semangat, saat tertawa kita terasa kosong, gak tahu apa yang kita ketawakan. Dan saat hari berjalan, tapi hati tertinggal entah di mana. Hati di mana, tubuh di mana, dan bahkan pikiran di mana. Banyak orang baru sadar mereka terlalu lama bertahan setelah tubuh mereka mulai membicarakan, "Oh, aku lelah. Aku mudah banget merasakan lelah. Mudah banget merasakan sakit dan juga mudah untuk marah." Bukan karena mereka lemah, tapi karena terlalu lama untuk mengabaikan diri mereka sendiri. Bertahan memang butuh kekuatan guys, tapi bertahan terlalu lama bisa berubah menjadi pengkhianatan pada diri kita sendiri loh guys. Dan itu tolong dipikirkan baik-baik. Jadi, melepaskan bukanlah selalu lega. Ada kebohongan kecil yang sering kita dengar. Kalau kamu melepas, kamu pasti langsung lega. Jadi kenyataannya itu gak selalu begitu. Gak semuanya melepaskan itu merasa kelegaan. Banyak orang justru merasa takut, merasakan kekosongan, dan merasakan kehilangan arah. Melepaskan bukan berarti semua masalah selesai loh ya. Ia hanya memindahkan kita ke jenis masalah yang berbeda. Dan bahkan mungkin yang lebih kompleks lagi masalahnya, mungkin lebih besar atau bahkan lebih kecil lagi. Masalah yang lebih sunyi, masalah yang tidak bisa disalahkan ke siapa-siapa. Dan di fase ini guys, banyak orang ingin kembali. Bukan karena pilihan lama lebih baik, tapi karena rindu rasa dikenal. Memilih dengan sadar, bukan dengan panik ya guys. Dari begitu banyak pengalaman hidup, satu hal yang sering muncul adalah pilihan terbaik jarang lahir dari kepanikan. Jika kamu ingin bertahan,
Lalu tanyakan, apakah ini masih membuatku untuk bertumbuh? Jika kamu ingin melepaskan, juga tanyakan, apakah aku siap untuk menghargai kesepian yang akan aku terima nanti? Nah, tidak ada pilihan yang benar-benar ringan. Yang ada hanyalah pilihan yang konsekuensinya itu sanggup kita tanggung. Dan itu tidak perlu diputuskan hari itu juga, guys. Lalu, aku ada 5 pertanyaan yang mungkin kamu juga tanyakan pada dirimu sendiri. Jadi, setelah aku bacakan pertanyaan ini, kamu jawab sendiri di komen bawah sini atau kamu jawab sendiri di hatimu ya guys. Lanjut, pertanyaan pertama adalah, kenapa sih kita sering bertahan meski sudah tidak merasa bahagia lagi? Nah, pertanyaan satu ini aja sedih banget ya. Kenapa kita bertahan padahal kita sudah tidak bahagia? Apa menurutmu guys? Apa alasannya menurutmu? Komen di bawah sini. Jadi ya guys, karena banyak orang lebih takut pada ketidakpastian daripada rasa sakit yang sudah dikenal. Dari pengalaman banyak orang, rasa tidak bahagia dianggap masih bisa bertahan. Sementara kehilangan arah terasa terlalu menakutkan banget. Bertahan menjadi cara bertahan hidup, bukan lagi cara untuk hidup dengan seutuhnya. Jadi, ada orang yang takut pada ketidakpastian. Setelah kamu pergi dari suatu tempat, kan banyak ketidaktahuan, banyak ketidakpastian apa yang akan menghampirimu. Nah, orang itu takut pada ketidakpastian ini daripada dengan rasa sakit yang sudah pernah ia alami, daripada rasa sakit atau rasa sedih dari yang sudah ia kenal gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya guys. Siap-siap dengarkan pertanyaannya dan jawab dengan jujur. Pertanyaannya adalah, bagaimana membedakan bertahan karena cinta atau bertahan karena takut? Nah, siapa di sini yang lagi ada masalah tentang percintaan? Apa menurutmu? Komen di bawah sini. Dan jawaban dari aku adalah, cinta biasanya membuat seseorang lelah, tapi tetap hidup. Takut membuat seseorang lelah, tapi mati rasa guys. Banyak orang baru menyadari bedanya saat mereka membayangkan jika rasa takut itu hilang. Lalu apakah mereka masih ingin berada di situ? Nah, apa menurutmu dengan jawabanku ini guys? Dan pertanyaan ketiga adalah, kenapa melepas justru membuat kita merasa kosong? Alasannya karena yang dilepas bukan hanya situasi aja, tapi juga identitas yang sudah lama dibangun. Dari pengalaman banyak orang, kekosongan setelah melepas adalah fase yang wajar kok. Ruang kosong tempat diri yang baru pelan-pelan akan membentuk. Jadi setelah melepas itu kan kita terasa kosong. Nah, situasi yang baru, tempat yang baru, yang wajar akan terbentuk. Kita akan terbentuk diri kita yang baru guys. Gimana pendapatmu guys? Dan pertanyaan keempat adalah, apakah kembali ke pilihan lama berarti kita gagal? Gimana menurut kamu? Apakah kita kembali ke pilihan lama atau jawaban yang lama yang pernah kita jawab itu artinya kita gagal? Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah sini. Jawaban dari aku yang gak selalu. Kenapa gak selalu? Karena banyak orang kembali bukan karena dia lemah, bukan karena kita lemah, tapi karena kita belum selesai untuk memahami luka dan kebutuhan diri kita yang sebenarnya itu gimana. Yang menjadi masalah bukan kembalinya, tapi kembali tanpa kesadaran dan mengulangi pola yang sama. Kamu pernah gak mendengar katanya, aku gak mau jatuh ke lubang yang sama? Nah, itu yang dimaksud. Aku gak mau jatuh ke lubang yang sama. Aku gak mau merasakan sakit yang sama kalau aku ada di lubang itu. Gimana menurutmu guys? Komen di bawah sini. Pendapatmu apa? Apakah kamu bakal mengulang pola yang sama tapi cara yang berbeda? Ataukah kamu akan mengulang yang sama polanya tapi untuk orang yang berbeda? Apa menurutmu guys? Komen di bawah sini biar kita sama-sama bareng belajar ya. Dan pertanyaan kelima adalah, kapan waktu yang tepat untuk memutuskan bertahan atau untuk melepaskan? Gimana menurutmu? Ada nggak waktu yang tepat, waktu yang idealnya? Kapan kita seharusnya untuk memutuskan bertahan atau melepaskan?
Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar pertanyaan ini? Jawab di komen di bawah sini ya guys. Tidak ada waktu yang benar-benar ideal guys. Gak ada waktu yang benar-benar benar gitu. Gak ada waktu yang benar-benar tepat. Tapi dari banyak pengalaman orang, keputusan yang lebih sehat itu bakal muncul saat kita sudah bisa mendengar diri kita sendiri, mendengar suara-suara dari diri kita sendiri tanpa panik, tanpa tergesa-gesa, tanpa terburu-buru, dan tanpa terlalu banyak suara dari orang lain. Nah, dari 5 pertanyaan ini, apakah kamu sudah siap untuk melepas atau kamu ingin bertahan? Dan jika kamu sedang berada di antara bertahan dan melepaskan itu, aku ingin kamu ingat satu hal ya guys, bahwa kamu bukan lemah. Kamu tidak lemah karena kamu ragu. Kamu manusia karena kamu peduli. Tidak semua keputusan harus terlihat berani di mata orang lain loh guys. Kadang keputusan yang paling berani adalah memilih yang paling jujur pada diri kita sendiri. Jadi apapun keputusannya ada di tangan kamu, dan apapun resikonya itu kamu yang akan menjalaninya guys. Semoga kamu suka konten-konten aku ya guys, dan terima kasih sudah menemani aku di audio kehidupan berdasarkan pengalaman manusia ini. Terima kasih sudah duduk dan mendengarkan suara-suara aku ini. Dan guys, jangan lupa kamu subscribe biar nanti kita ketemu lagi. Aktifkan loncengnya, juga kamu like dan juga kamu share video ini, linknya kepada teman-teman kamu yang sedang merasakan bertahan dengan pacarnya tapi sulit untuk melepaskan itu. Dan jika kamu berada di persimpangan, tidak apa-apa banget untuk berhenti sebentar. Istirahat sebentar itu gak apa-apa, karena hidup tidak akan lari. Dan bye-bye guys, sampai jumpa di audio kehidupan berikutnya.